Jadi ada amalan yang kalau kita kerjakan dengan baik, maka amal itu akan menjaga iman kita dari sekarang terus menerus sampai kapanpun saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan Al-Quran ingin mengatakan, hei kalian yang sedang beriman kepada Allah yang gaib, yang tak tampak dalam pandangan, kalau iman kalian ingin terus kalian pertahankan, terus kalian jaga, tertanam dalam jiwa, baik sekarang terus menerus sampai kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya turunkan amalan yang kalau engkau kerjakan itu, maka akan hadirlah sifat iman seperti itu. Apa amalannya? Wa yuqimunas shalah. Ustaz, saya ingin meningkatkan iman. Iman saya kadang naik, kadang turun. Belum kuat di jiwa. Kalau sedang naik, amal solehnya kuat. Kalau sedang turun, jangankan sholat yang sunnah Ustaz, sholat fardu pun sulit saya kerjakan. Terlambat saya lakukan. Bagaimana caranya meningkatkannya? Buka kitab Al-Bukhari, 57 hadis. Ada amalan soleh di dalamnya untuk membimbing menguatkan iman kita. Nah, amalan ini yang coba saya keluarkan dengan ringkas. Malam ini Anda tuliskan, besok bikin kurikulum untuk dilaksanakan. Siap insya Allah? Takbir. Yang ingin imannya meningkat boleh angkat tangan. Yang ingin imannya makin kuat boleh angkat tangan. Baik, Masya Allah, silakan turunkan. Saya tidak ingin kedatangan saya ke sini hanya sekedar duduk, ceramah, Anda dengar, langsung pulang. Saya tidak ingin seperti itu. Kalau Anda hanya ingin datang, duduk, mendengar, pulang, lebih baik Anda bisa belajar dengan siapapun. Saya tidak pernah datang ke majelis ilmu kecuali buat komitmen dengan seluruh jemaah, siap mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Siap insya Allah? Mesti ada perbedaan antara datang dengan keluar. Mesti ada perbedaan antara masuk dengan pulang. Mesti beda. Karena itu tempat belajar dalam Al-Quran disebut dengan majlis, jamaahnya disebut dengan majalis. Quran surah ke-58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, majlis. Jika dikatakan padamu luaskan, share, luaskan tempatnya di majlis-majlis. Majlis berasal dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan sekedar duduk. Karena dalam Al-Quran duduk itu pun disebut dengan qa'ada. Qa'ada yaqudu qu'udan. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Asalnya bukan duduk, asalnya berpindah tempat. Kalau Anda pindah dari karpet duduk, pindah ke kursi, atau Anda berdiri, maka orang Arab akan mengatakan tafaddal ijlis, pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau Anda sedang berdiri diminta duduk, pindah rendah, atau dari kursi pindah ke karpet, orang Arab fasih akan mengatakan tafaddal qu'udan. Karena itu Anda sholat berdiri, tak mampu berdiri, duduk. Qiyaman wa qu'udan, bukan julusan. Tak mampu duduk, berbaring. Wa ala junubikum, berbaring. Berbaring sulit, bergerak. Bergerak sulit dengan isyarat mata, berkedip. Berkedip sulit, jadi sholatkan. Karena tiba pada puncaknya. Tempat orang duduk saat berdiri kemudian duduk disebut maq'ad. Maq'adun jamaknya maq'id. Karena itu ketika dia beraktivitas pengen duduk santai disebut maq'ad. Orang pensiun disebut dengan taqa'ud karena aktivitasnya selesai. Tapi kalau duduk dia menempatkan dia mengangkat lebih tinggi dari sebelumnya, mengangkat posisi lebih tinggi, lebih naik lagi, maka tempatnya berubah dari maq'ad menjadi majlis dari kata jalasa. Kenapa tempat belajar disebut majlis ilmu oleh Al-Quran? Seakan memberikan isyarat, mesti ketika Anda hadir di pengajian, tempat belajar, mesti mengangkat Anda dari sebelum masuk sampai pulang. Mesti beda posisinya, mesti terangkat. Apa yang pertama diangkat? Satu, iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kedua, ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Karena itu ketika Anda masuk ke sini, belajar di majlis ilmu, ketika pulang iman kita mesti beda antara masuk dengan keluar. Mesti lebih kuat. Ilmunya mesti bertambah. Mesti paham. Jadi kalau saya mengajar, Anda belajar dengan saya, tidak melekatkan diri Anda kepada Allah, tidak meningkatkan iman Anda, maka camkan kalimat saya ini, tinggalkan saya dan cari ustaz-ustaz lain. Jika Anda belajar dengan saya, tidak menambah pengetahuan Anda, tidak meluaskan wawasan Anda, camkan kalimat saya, tinggalkan saya, cari ustaz-ustaz lain. Karena saya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Mesti beda.
Dan mustahil kita bisa meningkatkan iman dan ilmu kecuali kita paham dan berkeinginan mengamalkannya. Karena itu turunlah kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Cara belajar belum selesai. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, orang yang belajar pengetahuan pertama mesti belajar sampai paham. Jangan sampai kita belajar tidak mengerti apa yang kita pelajari. Awas. Ada sindiran tajam dalam Al-Quran. Kenapa mesti paham? Karena ilmu yang kita pelajari itu akan dipraktikkan dalam ibadah. Satu. Makanya disebut fikih, artinya paham. Karena itulah saat kita akan sholat, belajar dulu cara sholat, disebut fikih sholat. Fikih zakat, fikih haji. Maksudnya bukan sekedar belajar sampai paham. Coba lihat sindiran Al-Quran. Tajam sekali walaupun halus. Kata Allah, ada orang sholat bahkan tidak paham apa yang ia kerjakan dan dia lakukan dalam sholatnya. Ada orang sholat gak paham yang dia baca dalam sholatnya. Berapa ribu kali Anda ruku? Berapa ribu kali Anda sujud? Sudah berapa lama Anda sholat? Pertanyaan saya, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini kita sholat, kita nggak ngerti yang dibaca. Ruku nggak paham yang diungkapkan. Sujud tidak mengerti yang dibacakan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Bagaimana sholat kita bisa nikmat? Yang kedua kata Quran, setelah kalian mengerjakan pengetahuan itu, maka pulanglah, amalkan ilmu kalian, sampaikan pada orang yang tidak belajar di kampung-kampung kita itu. Maka jika ada orang yang belajar seperti ini, paham, komitmen mengamalkan, maka status belajarnya sama dengan mujahid fi sabilillah. Karena ayat ini diturunkan untuk mengajak orang-orang yang sedang senang berjihad untuk diberikan alternatif pada jihad bentuk yang lain, yaitu jihad dengan ilmu. Sama persis kata Allah, yang berangkat ke medan perang, yang berjihad di medan perang dengan yang belajar di majelis ilmu, maka nilainya sama-sama mujahid. Kalau wafat statusnya syahid di surganya bersama Nabi SAW. Turun Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Disaingin komitmen dulu. Siap insyaallah kita memahami? Siap mengamalkan? Ketika Anda mengatakan siap dengan keikhlasan hati kita, maka saat itulah status kita saat ini berubah menjadi mujahid fi sabilillah. Kalau wafat keluar majlis ini, seketika statusnya syahid syuhada. Masya Allah. Mau seperti itu? Jangan dulu, kita belum selesai taklimnya. Tapi kita tidak bisa memilih. Ya. Awas, sebelum saya lanjutkan, tapi saya ingatkan, jihad pun di medan perang bukan asal-asalan kemudian mengangkat senjata dan melukai orang. Karena jihad asalnya bukan menyerang, tapi lebih kepada membela diri dalam kebenaran dan kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Diingat, kalau ada yang ngajak-ngajak, ayo bom orang, tembak orang, tusuk orang dalam suasana yang tidak dibenarkan, maka jangan ikuti. Karena resikonya itu sama dengan pesan kapling di neraka jahanam. Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan apalagi pada satu orang beriman, maka dia sama saja sudah pesan kapling di neraka jahanam. Dia akan mendapatkan murka Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dijanjikan siksa yang sangat berlipat. Orang beriman mana yang pesan kapling di neraka jahanam? Makanya mustahil ada orang beriman meledakkan diri di jalanan. Mustahil ada orang beriman tembak sana tembak sini dengan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat dan suasana yang tidak dibenarkan. Itu waktu bom di Jalan Tamrin itu terjadi. Saya sedang mengajar di Lampung, langsung timbul pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ayo fokus ini. Iman kuatkan dengan amal soleh. Apa saja amal soleh yang disebutkan oleh Nabi untuk menjelaskan petunjuk di Al-Quran supaya iman kita menguat. Al-Imam Al-Bukhari menghimpun di 57 hadis
dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari yang juga mengintisarikan keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Perhatikan, setidaknya ada beberapa amalan-amalan pokok yang kalau dikerjakan akan meningkatkan iman, bahkan memunculkan kenikmatan iman yang disebut dengan halawatul iman. Satu, saya agak cepat langsung ke eksekusi amalan. Amalan yang paling pokok, satu, salat. Satu apa? Salat. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, setelahnya langsung bersanding dengan kalimat salat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dan kalimat imannya berubah jadi fi'il mudhari. Dari amanu jadi yu'minun. Silakan lihat. Biasanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini spesial. Begitu kita diminta mengerjakan sholat, kalimat imannya berubah menjadi fi'il mudhari. Alladzina yu'minun, bukan amanu. Fi'il mudhari punya 3 arti, lebih bergerak dibandingkan fi'il madhi. Dalam bahasa Inggris disingkat dengan present, continuous, dan future. Sekarang, terus menerus, dan sampai kapanpun. Jadi ada amalan yang kalau kita kerjakan dengan baik, maka amal itu akan menjaga iman kita dari sekarang terus menerus sampai kapanpun saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan Al-Quran ingin mengatakan, hei kalian yang sedang beriman kepada Allah yang gaib, yang tak tampak dalam pandangan, kalau iman kalian ingin terus kalian pertahankan, terus kalian jaga, tertanam dalam jiwa, baik sekarang, terus menerus sampai kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya turunkan amalan yang kalau engkau kerjakan itu, maka akan hadirlah sifat iman seperti itu. Apa amalannya? Wa yuqimunas salat. Karena itu cek, semua nabi yang pernah bertugas di bumi semuanya salat untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah dan menunjukkan kepada kita saking pentingnya sholat. Semua nabi sholat, Pak. Di sholat itu ibadah pokok yang tidak hanya diperintahkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tapi semua nabi yang pernah bertugas di bumi semuanya sholat. Nabi Musa sholat, buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya yang layak dipertuhankan, maka sembah saya. Bertanya Musa, bagaimana ya Allah cara menyembahmu? Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Nabi Musa salat. Nabi Zakaria salat. Buka Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrabnya itulah kemudian Zakaria berdoa kepada Allah Rabbnya, ya Allah anugerahkan saya keturunan. Mereka mengatakan saya enggak akan punya keturunan karena saya terbatas. Saya minta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kapan doa itu disampaikan? Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka datang malaikat memberikan kabar gembira. Allah menjawab doamu. Kapan doa itu disampaikan? Saat beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Nabi Zakaria sholat. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Al-Masih, Mesiah, Nabi Isa sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihissalam, kakek moyang yang Nabi Muhammad SAW yang ke-29 sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat ke-55. Bahkan beliau meminta keluarganya semua sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholah. Urutkan sampai ke atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Kalau ditarik dari zaman Rasul Nuh alaihissalam sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muncul langsung satu ayat di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di.
Muhammad, kami berikan wahyu kepadamu, wahyu yang sama ketika kami turunkan kepada Nuh saat diangkat menjadi rasul, dan nabi-nabi setelahnya sampai dengan kepadamu. Semua sholat. Dibayangkan, semua nabi sholat. Anda bukan nabi, nggak sholat. Anda siapa? Makanya ketika kalimat iman disampaikan dengan kebahagiaan, qad aflahal mu'minun, masih ingat? Orang beriman akan bahagia. Kapan dia bahagia? Teruskan ayatnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Makanya saat panggilan salat dikumandangkan, kalimat bahagianya muncul. Hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa saya mesti salat? Perhatikan jawaban Allah lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Falah. Saya panggil kamu salat supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Kamu nggak salat, semuka langit dan bumi tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Kamu salat itu bukan saya yang butuh, kata Allah, kamu yang butuh. Makanya ketika Anda diminta salat, kalimatnya oleh Allah dibuka dengan kalimat minta. Punya masalah apa? Minta sini, minta. Dan kalimat imannya disebutkan. Quran surah kedua ayat 153, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau punya masalah, sabar terima. Lalu datang kepadaku lewat sholat, minta dalam sholat, aku kabulkan. Makanya setiap bacaan dalam sholat isinya doa. Dalam kitab fikih disebut as-sholatu hiya doa. Sholat itu adalah doa. Jadi kalau kita sering sholat dengan baik, imannya terangkat, doanya dijawab, hidupnya nikmat. Sholat. Bagaimana cara sholat yang benar yang bisa menguatkan iman? Maka keluarkanlah semua jenis sholat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini kurikulum yang mau saya ajarkan. Yuk keluarkan semuanya. Kalau yang fardu nggak usah dicatat, yang fardu itu sudah otomatis. Jadi nggak harus dicatat lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rumus telepon online terhadap Allah. Rumusnya 24434. Online dengan Allah. Anda online dengan makhluk hampir 5 menit sekali. Online dengan Allah diminta cuma 5 kali, itu pun telat. Anda online dengan kekasih, mama sebentar sayang, sinyalnya belum kuat, gelisahnya luar biasa. Terlambat dengan Allah, online cuma 5 kali diminta sehari, nggak ada kegelisahan itu. 24434. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 78, Quran surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Diminta dijaga di Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini yang salat fardu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Dalil salat 5 waktu. Dikuatkan pahalanya di Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat fardu. Disebutkan waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Tuh, cek. Ayo cek tuh. Ayo. Kata Allah, bahasa bebasnya, orang beriman itu kalau benar imannya pasti tahu waktu salat. Ayo lihat sini. Subuh besok jam berapa? Sini, jangan lihat ke atas. Sini. 4. Tuh. 341, 340, 440, 355. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda berasal dari daerah yang tidak sama. Dan ini menunjukkan bahwa sholat itu benar perintah Allah, bukan karya manusia. Kenapa? Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang akan terus dikerjakan selama 24 jam di muka bumi. Karena itu azannya terjadi perbedaan waktu. Surabaya selesai adzan, Sidoarjo adzan. Itu selesai adzan, pindah lagi. Ternyata 24 jam nggak pernah berhenti lafaz adzan. Di Mesir selesai adzan, Libya adzan selesai, Tunisia adzan, selesai Maroko adzan, Maroko selesai Aljazair adzan, nyebrang ke Mediterania, Italia, Spanyol, Prancis, terus 24 jam. Satu-satunya kalimat di muka bumi yang tidak pernah berhenti 24 jam adzan. Kalau itu karya manusia, mustahil bisa demikian. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam.
Dan ini menunjukkan sholat saking pentingnya 24 jam gak berhenti. Fardu. Orang beriman tahu waktu sholat. Karena itu kata Allah, kalau sudah tahu waktunya jaga, jangan ketinggalan. Muncullah Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu ala sholawat. Hei, saling menjaga. Ingat. Kalimat Qurannya bukan ihfadhu. Kalau ihfadhu hanya ke satu orang. Jaga. Tapi kalimat Qurannya hafidhu, menggunakan alif mufa'alah, saling jaga. Ingatkan, share. Anda pulang ke rumah, satu suami, satu istri, 3 orang anak, ada 5 orang di rumah. Tiba-tiba Anda sudah susun jadwalnya, sholat subuh sampai dengan sholat isya. Anda bangun, istri belum bangun, bangunkan dia. Ayo, hafidhu. Anda istri bangun, anak belum bangun, ingatkan dia. Ayo, katanya ingin ke surga. Kalau perlu bikin menu sholat di meja makan Anda, simpan. Waktu sholat jam sekian, waktu sholat jam sekian. Itu yang dimaksud dengan hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Ini yang standar. Kalau Anda ingin naikkan imannya, maka tambahkan pada jenis yang kedua. Keluarkan semua ragam sholat di luar sholat yang fardu, yang dikenal dengan nama nafilah, yang berhukum sunnah. Kalau Anda ingin berlatih meningkatkan iman ini, maka keluarkan jenis sholat yang kedua ini, yang disebut dengan sholat nafilah, yang hukumnya sunnah. 1. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Dikuatkan di Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Dikenal dengan nama salat tahajud atau qiyamul lail. Orang beriman maka dia akan mencoba untuk memaksimalkan salat tahajudnya. Kalau sulit ia kerjakan, maka ia sebut nama umumnya qiyamul lail. Apa beda tahajud dengan qiyamul lail? Kalau tahajud salat dikerjakan didahului dengan tidur terlebih dahulu. Dari kata hajada, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Kalau ditambah tak dalam ilmu sharaf, itu menunjukkan kesungguhan, usaha yang serius. Kalau ada tak dalam sebuah kalimat, ini menunjukkan amalannya tidak mudah dilakukan. Kalau ditambah tasydid sebelum huruf terakhir, dari kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu ketika sholat disebut dengan tahajud, Allah ingin menggambarkan tidak mudah menunaikan sholat ini. Mesti butuh motivasi 2 kali lipat. Wa minal laili fatahajjad bi. Hei, dari sementara malam setelah kamu tertidur, siap rencanakan bangun malam. Itu nggak mudah, karena itu usahakan dengan sungguh-sungguh. Mau jam berapa Anda sholatnya? Tadi subuhnya jam 3.40 misal, maka Anda ingin tahajud jam setengah 3, jam 2.30. Siapkan, siap-siap, pasang alarm dari setengah 2. Kalau perlu alarmnya 3 kali. Jam setengah 2, jam 2 kurang seperempat, jam 2 lewat seperempat. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap menghilangkan kantuk dulu. Tahajud. Kalau Anda bekerja lelah, sulit bangun malam, maka kerjakan pilih yang kedua, qiyamul lail, nama umum. Nama umumnya. Qiyamul lail bisa dikerjakan sebelum kita tidur. Kerjakan 2 rakaat, kerjakan 4 rakaat, demikian seterusnya, tahajud. Saya tidak bicara teknis dulu, saya bicara amalannya dulu. Yang kedua, keluarkan semua jenis sholat sunnah di siang harinya. Sebelum subuh ada 2 rakaat, rawatib keluarkan. Sebelum zuhur 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat. Sebelum maghrib, setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Keluarkan sholat mutlaknya. Ada yang dekat dengan sholat fardu, ada yang jauh dengan sholat fardu. Syuruk, awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Sebelum asar 4 rakaat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebelum maghrib kalau memungkinkan 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Keluarkan semua jenis sholat semua jenis sholat yang bisa kita kerjakan. Kalau mampu Anda lakukan ini, maka demi Allah saya katakan, saya tutup untuk bagian yang pertama ini, saya tutup. Jika mampu Anda istiqomah mengerjakan sholat ini saja, saya belum bicara puasa, belum bicara zakat, belum bicara infak, baru sholat saja. Kalau benar Anda kerjakan ini dengan baik, maka akan terjadi perubahan dalam hidup Anda, maka muncullah kenikmatan iman yang pertama. Kalau di awal-awal Anda terlambat sholat fardu, perasaan biasa-biasa, maka setelah membiasakan yang ini, tertinggal sholat sunnah pun hati Anda akan gelisah. Subuh jam 3:40, Anda bangun jam 3:35, 5 menit sebelum subuh, begitu Anda bangun, ya Allah saya terlambat, padahal subuh aja belum, karena Anda terbiasa menunaikan sholat sunnah. Terjadi perubahan. Dan yang paling hebat,
ketika imannya mulai meningkat, ketika kemudian maaf ibadahnya mulai meningkat, maka amal solehnya pun akan mulai muncul dalam hidupnya. Akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Maaf, pada pandangan yang tidak bagus sudah nggak senang lagi. Pada harta yang haram sudah nggak senang lagi. Riba sudah nggak senang lagi. Sogok menyogok sudah nggak senang lagi. Sekarang yang senang semua yang halal-halal. Salat. 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 Teman-teman, ada amalan, dan ini bagian terakhir yang saya sampaikan. Sebetulnya ini amalan banyak nih. Cuman karena waktu kita terbatas, insya Allah lain waktu kita akan susun kembali. Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan di hari kiamat ketika dihisab langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan dalam kepalanya, diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga dia diperkenankan menggandeng bapak ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran. Amalan mencintai Al-Quran. Jadi ketika kita mendekat dengan Al-Quran, langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, termasuk Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, perhatikan kalimatnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jika ada amalan-amalan bisa dikerjakan selama hidup, maka yang terbaik yang bisa membuat Anda lebih baik dalam hidup adalah amalan belajar tentang Al-Quran. Belajar Al-Quran dibagi 3 bagian. Saya cepat. Jika Anda ingin jadi ahli Quran, maka amalannya ada 3. Tolong malam ini siapkan diri kita, kira-kira dari 3 ini kita sanggupnya yang mana? Sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa 1. Ada amalan mencintai Al-Quran dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, disebut dengan qiraah. 1. Amalannya qiraat Al-Quran. Qiraah. Dari sekarang ayo buat amalan ini, susun. Alhamdulillah kemarin-kemarin ada gerakan one day one juz. Sehari 1 juz baca. Naikkan sehari 2 juz, sehari 3 juz, sehari 4 juz. Cintai Qurannya. Karena itu Nabi sering memotivasi kita. Bahkan kata Nabi, buka hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2010, orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka 1 huruf dari Al-Quran itu akan diberikan 10 balasannya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat, walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Siapa yang biasa baca 1 huruf dari Al-Quran, walaupun cuma 1 huruf, akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Anda sholat subuh 2 rakaat, selesai sholat diberikan 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Selesai salat dikasih 10. Tapi Quran 1 huruf diberikan 10. Baru 1 huruf. Nun 10. Sudah dulu Taha 20. Alif lam mim 30. Jangan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bukan begitu caranya, Joni. Di hadis Muslim, masuk masjid saja baru masuk sudah dapat 25. Kata Nabi cara ngitungnya 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi kalau ada sehari nggak baca Quran, kehilangan berapa ribu tahun Anda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Quran. Dikala Anda merasa banyak maksiat, harus pintar, cari amalan-amalan paket hemat, dikerjakan pahala berlimpah. Baca Quran paling bagus, dosa 100, bacakan Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190, nutup tuh. Tapi kalau 100 baru dosa masa, telinga belum, lisan belum, tangan belum, kaki belum, maka cari surat-surat yang kita baca dari awal sampai akhirnya. Kalau ingin 30 juz, bikin caranya, saya mudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalau langsung dibaca 1 juz rasanya lama. 1 juz bagi 5 waktu salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bagi 5. Al-Fatihah nggak usah dihitung. Contoh juz pertama, Al-Baqarah 1 sampai 141. 141 bagi 5 berapa? Cepat. 28. 28, subuh 28 ayat, zuhur 28, asar 28, maghrib isya 28. Ustaz banyak, lama, saya harus berangkat kantor. Pendekin lagi, bagi 2, sebelum subuh 14, setelah subuh 14. Sebelum zuhur 14, setelah subuh, setelah zuhur 14. Terus 14, 14, 14, 14, 14, 14. 14 ayat itu berapa menit sih? Paling lama 5 menit. Apa nggak punya waktu 5 menit untuk menggugurkan dosa Anda? Apa nggak punya waktu 5 menit untuk akhirat Anda? Bahkan Anda di sekarang, Masya Allah, di mobil bisa tilawah Quran, di jalan bisa baca Quran, cuma 5 menit. Jika Anda bisa investasi 5 menit dengan sesuai rumus ini, sehari selesai 1 juz, 30 hari sebulan selesai 30 juz. Ustaz belum sampai, cari wirid-wirid, kata Al-Imam An-Nawawi. Dari Al-Quran, cintai beberapa surat tertentu, dawamkan untuk dibaca. Nabi menyampaikan dalam hadis sahih di Al-Bukhari, orang yang senang baca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka keduanya akan menjadi awan yang melindungi di hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan. Biasakan baca Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran. Orang yang senang baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dijaga oleh Allah di alam kuburnya. Orang yang senang baca Al-Waqiah, maka akan dimudahkan keadaan rizkinya. Orang yang senang baca surat Yusuf, maka oleh Allah akan dilepaskan dari kesedihan yang menghimpitnya. Maka silahkan, semua surah dalam Al-Quran punya keutamaan. Maka silahkan Al-Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan, Yasinan, Al-Kahfian, ya. Jangan cuma Qul Huwallahan, Qul Al-Falakan, An-Nasan. Cari ayat-ayat, cari surat-surat yang kita bisa jadikan wirid. Buka kitabnya Imam An-Nawawi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Shalihin 1896 hadis. Sebelum menulis kitab Syarah Sahih Muslim 9 jilid, beliau menulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Klik di Google At-Tibyan Al-Imam An-Nawawi, keluar muncul. Cari terjemahannya. Kalau punya kitabnya cari terbitan Darun Nafais, halaman 52, paling kanan di pertengahan. Beliau menyampaikan ada kebiasaan salafus salih di sejak zaman dahulu, mereka kalau sedang akan tidur atau dalam kebiasaan hariannya punya wirid bacaan-bacaan Al-Quran. Nabi mencontohkan wirid sebelum tidur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Bacakan ayat kursi supaya mencegah setan mengganggu dalam tidur kita. Tapi setannya kuat Ustaz, tidak cukup dilempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Biasakan baca. Ternyata ada di antara orang salaf membiasakan baca Al-Baqarah karena ingin dinaungi di hari kiamat. Baca Al-Baqarah sebelum tidur, baca. Allahu Akbar. Saking dekatnya dengan Al-Quran, maka dia dijaga oleh Qurannya. Ternyata sekali waktu dia tertidur, belum sempat baca Al-Baqarah saking lelahnya. Tiba-tiba dia bangun pertengahan malam. Bangun. Temannya kaget terkena bagian tangannya, dia bangun juga. Dia bertanya, "Madza bika? Kenapa kamu?" Kata orang ini, "Wallahi ra'aitu fil manam laqad natahat dil baqarah." Saya tadi ketiduran, dalam tidur saya mimpi diseruduk Al-Baqarah. Di saking seringnya baca Al-Baqarah, ayat itu, surat itu menjadi dekat dengan dia. Kamu belum baca saya. Bahkan sebelum datang hari kiamat untuk menaungi dia dari sengatan matahari yang sangat terik, di alam dunia pun dijaga dengan surat yang biasa dia baca. Biasakan. Pasang target. Ustadz saya belum lancar. Berita baik dari Nabi At-Tirmidzi nomor hadis 2020. Perhatikan kalimatnya.
Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang baru belajar baca Quran, terbata-bata bacanya, orang baca alif lam mim, dia baca alif lam mim, falahu ajran, dia mendapatkan pahala 2 kali orang yang lancar. Oh, kalau gitu saya terbata-bata aja Ustaz ya. Maksudnya 1 pahala ikhtiarnya, yang kedua pahala bacanya. Sedangkan orang yang lancar dapat pahala plus ma'asyaratil kiramil bararah, akan diiringi hidupnya oleh malaikat yang menjaga dia. Jadi kalau Anda lancar baca Quran, punya program baca Quran, Quran itu selain menjaga iman Anda akan dijaga malaikat. Disebut oleh Nabi namanya syafaratil kiramil bararah. Kiram artinya mulia. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran akan dijaga kemuliaan hidupnya, dijaga dari perbuatan maksiat. Jadi kalau Anda terbiasa tilawah Quran, rajin baca Quran, nanti akan ada malaikat di sekitaran kita akan menjaga supaya Anda tidak berbuat maksiat. Sebab kalau Quran masuk ke dalam tubuh kita, yang kotor keluar, malaikat menjaga. Cuman karena malaikat sifatnya gaib, tidak tampak. Kalau tampak Anda susah. Begitu mau jalan, sayap terbentang. Psst, kamu siapa? Malaikat maut. Nggak jadi baca Quran. Malaikat. Yang kedua, mencintai Quran dengan tilawah. 1 qiraah, 2 tilawah. Kalau qiraah sekedar baca, tidak menuntut pemahaman. Kalau tilawah, dari asal kata tala yatslu tilawatan, punya 3 arti. Al-qiraatu wal fahmu wal amalu bima fuhima. Baca, pahami, amalkan. Itulah tilawah. Makanya ketika ada orang baca Quran cuma baca, disebut qori dari qiraah. Tapi seringkali orang tua kita suka mendampingi dengan yang menerjemahkan supaya maknanya dipahami. Saat dia menerjemahkan, dia disebut apa namanya? Ada orang baca, ada orang menerjemahkan. Yang menerjemahkan disebut apa? Tuh, tilawahnya muncul, sari tilawah. Sebetulnya cuman tilawah saja, nggak pakai sari. Cuman mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah namanya busari, makanya disebut sari tilawah. Ya. Tilawah saja, tilawah. Tapi tidak salah kalau ingin disebut sari tilawah. Tilawah itu intinya menggali makna-makna Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan. Nah, sekarang silakan, nggak usah sulit-sulit. Yang kita butuhkan apa yang Anda kerjakan itu apa? Contoh, maaf ya maaf, Anda sudah jadi ayah berapa tahun? Ibu di bawah sudah jadi ibu berapa tahun? Kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah dan ibu? Pelajari, praktekkan, amalkan. Maka disitulah muncul samara, sakinah, mawadah, rahmah. Kapan samara itu muncul? Kalau Anda dekat dengan Allah. Karena itu keluarkan bimbingan dari Allah dalam Al-Quran, dibawa ke rumah tangga. Anda pekerjaannya apa? Bisnis Ustadz, keluarkan ayat-ayat tijarah dalam Al-Quran, bimbingan bisnis dalam Al-Quran. Anda kerja di mana? Di birokrasi Ustadz, diplomasi Ustadz, keluarkan ayat-ayat pemerintahan, keluarkan, praktekkan dalam pekerjaan Anda. Anda kerjanya apa? Saya masih kuliah Ustadz, keluarkan ayat-ayat ilmu dalam Al-Quran, praktekkan. Itu yang disebut dengan tilawah. Tafsirnya disebut tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Mempelajari Al-Quran untuk mengamalkannya. Itu yang banyak dipelajari oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, aku sejak belajar, akhadtu al-Qur'ana an qaumin. Aku belajar Quran dari sekelompok orang. Yang dimaksud sekelompok orang ini sahabat. Yang aku perhatikan mereka, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, setiap mereka belajar 5-10 ayat, paling banyak 10 ayat, maka mereka tidak akan melanjutkan pada ayat setelahnya sebelum mengamalkannya. Baca, amalkan, baca, amalkan, baca, amalkan. Bahkan Amr bin As mengatakan, aku khawatir saat ini banyak orang yang belajar Al-Quran sedikit hafalan tapi banyak mengamalkan. Tapi aku khawatir nanti di masa depan ada orang hafal Al-Quran semudah meminum air, kasyurbil ma', tapi sedikit dalam mengamalkannya. Dikata Amr bin As, aku khawatir nanti ada masa berlomba-lomba menghafal Quran, hafal, baca banyak, hatam, tapi mengamalkannya sedikit. Bahkan ada yang tidak mengamalkan. Hafal Quran tapi zalim. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini bagian terakhir, dan ini yang paling dahsyat. Mulailah kita dengan berusaha menghafalkan
Al-Quran dengan tujuan mengamalkannya. Dikenal dengan tahfidz. Menghafalkan Al-Quran dengan tujuan untuk mengamalkannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak yang paling tinggi. Jika Anda mampu melakukan ini, Allahu Akbar. Pertama, kita akan langsung disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik, yang langsung masuk pada lingkungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dia kemudian dihisab di hari kiamat, perhatikan cara Allah memuliakannya. Turun Quran surah 35 Fatir ayat 33, paling kiri agak sedikit ke atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Orang ahli Quran itu akan mulai masuk lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Sebelum masuk akan diberikan perhiasan dulu. Tangannya akan dihiasi gelang-gelang emas untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Walibasuhum fiha harir. Dan pakaiannya itu Masya Allah akan terbuat dari sutra. At-Tirmidzi nomor hadis 2015. Wa yulbasu ilaihi tajul karamah. Dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan untuk membedakan dengan yang bukan ahli Quran. Lalu dipanggil orang tuanya kalau dia memfasilitasi anak itu untuk menghafal Quran. Maka dipakaikan di tangan anak itu mahkota untuk kedua orang tuanya di hadapan seluruh penduduk langit dan bumi. Wa yulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan kemudian pakaian kehormatan. Qurannya mengatakan, ya Allah zidhu, ya Allah tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fa yulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan di tubuhnya pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Allahu Akbar. Diminta anak ini menggandeng bapak ibunya, menggandeng pasangannya. Kalau perempuan menggandeng suaminya, kalau laki-laki menggandeng istrinya. Lalu kemudian memimpin keluarga besarnya, anaknya, cucunya, sepanjang mereka beriman semua dan beramal saleh. Muncullah Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Pembukanya sama dengan surah Fatir ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha. Di Fatir, jannatu adnin yadkhulunaha. Di Ar-Ra'd. Di surah Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dia akan dipertontonkan pada seluruh penduduk langit dan bumi, masuk ke setiap pintu surga, dan malaikat menyambut di setiap pintu surga, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda saat di dunia telah sabar belajar Quran. Anda di dunia sabar menghafal Quran. Sekarang silakan nikmati semua kenikmatan di surga yang telah disiapkan untuk Anda. Fa ni'ma uqbadar. Tingkat paling tinggi. Maka saat dia akan masuk ke surga, dia diminta membacakan Quran yang ia biasa bacakan saat di dunia. Faqra waqar fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Hei ahli Quran, bacakan Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia, maka akhir bacaanmu itu disitulah tempat tinggalmu. Maka di situ banyak terjadi penyesalan. Ada yang baca sampai ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Begitu sampai situ selesai di situ. Ada kawannya sampai 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Naik lagi. Ketika dibacakan naik. Semakin tinggi semakin indah surganya. Ada yang 1 juz lebih tinggi lagi, 10 juz lebih tinggi lagi. Yang 30 juz itu yang paling tinggi. Nggak bisa ditukar. Ya Allah, boleh nggak dari Anas dulu? Yang paling tinggi semakin tinggi semakin tinggi. Maka dari itu perhatikan canda orang-orang Palestina. Anak-anak yang banyak sebagian orang menangisi mereka, yang mengatakan kasihan anak Palestina. Banyak orang tidak tahu ternyata mereka dimuliakan oleh Allah. Dan kita yang harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita yang patut dikasihani. Mereka yang makan roti dibagi 16 potong, mereka yang mencari air yang kadang-kadang telah diracun itu, ternyata mereka adalah produk penghafal Quran nomor 1 di dunia. Dari sejak kecil mereka menghafal Quran, dari sejak kecil mereka didekatkan dengan Al-Quran. Dan perhatikan canda mereka ketika bercanda dengan teman-temannya. Kalau sudah ada yang 30 juz, maka mereka akan bercanda kepada yang 20 juz, 15 juz, 25 juz, 5 juz. Kata yang 30 juz, nanti kalau saya sudah di atas, kamu saya dadahin di bawah ya. Anda sudah sampai kemana? Duhai Anda siapa yang sedang membanggakan diri?
yang bercita-cita masuk surga Firdaus. Berapa amal yang telah dikumpulkan sampai malam hari ini? Berapa yang telah kita siapkan? Dan berita baiknya, alhamdulillah di Indonesia sekarang banyak 34 provinsi, hampir seluruh daerah sekarang sedang berlomba menjadi ahli Al-Quran. Kalau Anda tidak memulai, maka Anda terlambat. Anda tertinggal. Saya mendapati satu keluarga, Pak. Suaminya bekerja serabutan, hanya kuli bangunan, kata manusia biasa. Istrinya mengambil kayu-kayu di sawah. Anda kalau datang dimuliakan oleh beliau. Ikan diberikan, makanan diberikan, kumpul seakan-akan nggak ada yang tidak ada. Dan ketika ditanya, istrinya akan berkata istrinya, alhamdulillah Allah kasih rezeki banyak sama Abi, sebulan bisa dapat 500 ribu. 500 ribu yang bagi Anda cukup dengan pulsa saja. 500 ribu yang bagi Anda cukup dengan pakaian saja. Bagi orang ini, keluarga ini banyak. Ternyata istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya yang kuli bangunan itu sudah hafal Quran 30 juz. Anak-anaknya semua hafal Quran 30 juz. Anak kecil sekarang hafal Quran 4 tahun hafal Quran. Kami ada murid belajar di Bekasi sekarang 7 tahun hafal Quran dengan nomornya, dengan posisinya, dengan ayatnya, dengan temanya. 5 tahun hafal Quran buta mata. 64 tahun sudah memulai menghafal Quran. Bahkan mereka maghribnya jam 5.30, jam 5 sudah di masjid. Ada yang berusaha menghafal Quran tinggal 30 hari menjauh dari keluarganya. Jadi kalau Anda tidak mulai, Anda tertinggal. Anak kecil usia 5 tahun, maghrib masih setengah jam, sudah datang ke masjid untuk sholat berjamaah, menghafal Quran, tinggal sampai isya, belajar sampai setengah 9, pulang ke rumah. Sementara dia belum balik. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, pengen masuk surga Firdaus. Sampai malam hari ini pun untuk baca Quran masih belum punya waktu. Berapa lama lagi waktu yang Anda butuhkan untuk mendekat kepada Allah? Berapa lama lagi? Nasihat saya, kalau Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal baik, sebaiknya segera berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, istighfar.